Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Veronica Yusia Sulistianingsih di BC Katolik Channel edisi hari Minggu 1 Januari 2023. Permenungan saya hari ini berjudul Menjalani Pensiarahan di Dunia Bersama Sang Bunda. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 21 yang berbunyi demikian. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Matahari yang kembali terbit mengingatkan bahwa hidup harus terus berjalan. Ada hal-hal yang dengan rela harus ditinggalkan di belakang dan mau tidak mau ada banyak hal yang harus dihadapi di masa depan. Hari ini seluruh umat sedunia merayakan tahun baru 2023. Izinkan kami dari BC Katolik Channel menyampaikan selamat tahun baru 2023. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati dalam perjumpaan di tahun lalu. Kiranya rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa menyertai perjalanan pensiaran kita di dunia sepanjang tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan. Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita di sepanjang tahun 2022 yang sudah kita lewati. Dan sekarang kita memasuki tahun 2023 ini dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur serta berpengharapan penuh akan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2023. Dan kehidupan kita akan menjadi lebih memberi makna kegembiraan, sukacita dan penuh dengan kebaikan dalam menjalankan aktivitas perjumpaan, baik perjumpaan dengan sesama, perjumpaan dengan alam semesta, dan bahkan perjumpaan dengan Sang Pencipta sendiri. Melalui perjumpaan tersebut kita diajak untuk berkembang baik secara afeksi maupun spiritual. Seperti tertulis dalam bacaan Injil hari ini, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka lihat. Para gembala begitu bersukacita dan bergembira. Mereka memuji dan memuliakan Allah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria, dan Yusuf. Memuji dan memuliakan Allah adalah puncak penghayatan hidup orang beriman. Tanda syukur dan pengharapan atas anugerah rohani yang boleh dirasakan melalui perjumpaan tersebut. Ketika dalam situasi apapun, perjumpaan kita dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, kepercayaan, menghasilkan hidup kita semakin memuji dan memuliakan Allah. Disitulah kesempurnaan kita sebagai manusia. Para gembala yang sederhana itu mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur, memuji dan memuliakan Allah, untuk tetap sukacita yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan kita memulainya dari perjumpaan kita di tengah keluarga kecil kita terlebih dahulu, antar suami istri, orang tua maupun anak-anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, secara liturgis
seluruh gereja Katolik juga merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah. Bunda Maria adalah pribadi yang sangat akrab dengan umat beriman, dan bahwa ternyata Bunda Maria adalah karya sempurna Yesus Kristus dan pewahyuan teragung kemuliaannya. Maria memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah keselamatan manusia, karena Maria sebagai hamba Tuhan yang telah melahirkan Sang Sabda, yaitu Yesus sendiri. Dalam bacaan Injil hari ini, menjadi permenungan bagi saya pribadi, dan menjadi refleksi bagi saya. Bagaimana saya sungguh terkesan dengan pribadi Maria pada ayat yang ke-19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang disimpan dan direnungkannya adalah apa yang terjadi pada dirinya berkaitan dengan bayi Yesus. Seputar kelahiran bayi Yesus terdapat banyak hal yang tidak dimengerti oleh Maria. Namun ia tidak mengumbarnya, justru menyimpannya dalam hati dan merenungkannya. Satu peristiwa besar yang tidak dialami oleh banyak orang, hanya Maria yang dipercaya oleh Allah Bapa mengemban misi karya keselamatan dengan mengandung bayi Yesus karena kuasa Roh Kudus. Justru pada saat Maria masih bertunangan dengan Yusuf. Hanya orang beriman seperti Maria dapat menerima rencana Tuhan yang unik seperti ini. Saya melihat ketaatan Bunda Maria yang dilandasi dengan ketulusan hati untuk menerima dan menyimpan segala perkara di dalam hatinya, yang tidak lain adalah kehendak Tuhan di dalam dirinya. Menderita dalam diam. Ada dua peristiwa besar yang dapat saya teladani dalam ketaatan yang dilandasi dengan ketulusan hati Bunda Maria pada saat itu. Yang pertama, Bunda Maria yang melahirkan dan mendampingi Yesus di dalam palungan, selalu hadir aktif bersama Yesus putranya di sepanjang kehidupannya. Sebagai ibu yang melahirkan Yesus, Bunda Maria mendampingi Yesus di saat awal kehidupannya. Bunda Maria juga ada bersama Yesus saat Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama. Bahkan mukjizat itu pun dilakukan atas permohonannya pada saat pesta di Kana, mengubah air menjadi anggur. Bunda Maria percaya bahwa kesederhanaan Bethlehem adalah rencana Tuhan baginya, dan sebagai hamba ia menerimanya. Bahwa dengan satu keyakinan serta kepercayaan penuh bahwa Allah yang akan berkarya dalam hidupnya dan tidak akan membiarkan Maria berjalan sendirian. Yang kedua, Bunda Maria berdiri di dekat salib Yesus. Pada saat Yesus dalam karya penebusan dosa manusia, rela menderita sampai wafat di kayu salib. Bunda Maria lah yang menemani Yesus sampai wafatnya di kayu salib tersebut. Dengan segala perasaan sedih yang tidak terkira, Bunda Maria tetap diam dan menerima ketetapan Allah dalam hidupnya. Dapatkah seorang ibu menyaksikan anaknya yang suci dan tidak bersalah didera, disiksa secara kejam, dan dibunuh layaknya seorang penjahat, dan dia tidak mengalami sakit mendalam di hatinya? Tentu saja tidak. Nah, inilah yang menjadi permenungan bagi saya atas misteri dari partisipasi Bunda Maria yang berduka cita dalam penderitaan sengsara dan kematian anaknya, untuk terus mencari kebenaran iman sebagai seorang Kristiani sejati. Bagi saya, titik pusat dari agama Kristiani adalah partisipasi dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam hal ini, Bunda yang berduka cita sangat membantu saya untuk mengalaminya dan menghayatinya. Ketika Tuhan izinkan banyak persoalan dan permasalahan terjadi dalam kehidupan saya memilih diam dan merenungkan apa yang terjadi dalam diri saya. Belajar berdamai dengan beban hidup yang melanda kehidupan saya.
tidak mencari pembenaran diri, ataupun menceritakan kesulitan hidup saya kepada banyak orang. Sekalipun saya merasakan kehidupan yang pahit, sakit hati yang terus-menerus, penghinaan yang kerap saya terima, beban ekonomi yang berat, dan persoalan keluarga ataupun pekerjaan. Pada saat-saat sulit, pengalaman banyak menunjukkan bahwa sulit untuk tetap setia kepada Allah. Meskipun saya tahu bahwa Allah memahami setiap situasi yang saya hadapi. Namun teladan dari Bunda Maria ini, saya menjadi terus belajar dan berpikir untuk bisa bersikap bagaimana saya harus terus berdiri atau menempatkan diri di tengah saat-saat kritis kehidupan datang menghampiri saya. Bagaimana saya tetap dapat meneladani iman Bunda Maria, dapat berdiri bersamanya di bawah kaki salib Yesus. Sungguh luar biasa keimanan Bunda Maria yang dapat saya teladani. Semakin saya diteguhkan ketika Yesus pun menitipkan Bunda Maria kepada para muridnya dalam bacaan Yohanes 19 ayat 27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bunda Maria senantiasa mendampingi mereka. Ia turut berdoa memohonkan pencurahan Roh Kudus atas para murid itu sebagai gereja sampai kepada hari Pentakosta. Bunda Maria hadir di saat-saat penting dalam hidup Tuhan Yesus dan gereja. Atas dasar inilah, saya selalu mengikut sertakan Bunda Maria sebagai ibu rohani saya dalam saat-saat penting di dalam kehidupan saya pribadi. Bagaikan anak yang datang meminta doa restu ibu sebelum memulai suatu perjalanan ataupun menempuh kehidupan, saya datang memohon doa restu kepada Bunda Maria. Bunda Maria yang selalu setia mendampingi Yesus sampai akhir hidupnya di dunia, dia pun juga akan setia menemani dan mendampingi saya menjalani kehidupan. Sebagai seorang ibu, saya berkiblat kepada Bunda Maria. Saya ingin berlaku bijak, sabar, dan penuh kasih kepada anak-anak saya, dan terus dapat mendampingi mereka bertumbuh menjadi pribadi yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, serta belajar untuk taat dalam kehidupan doa, sehingga saya pun dapat menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita bersyukur kepada Allah atas kelahiran putranya Yesus Kristus ke dunia, kita pun bersyukur kepadanya atas rencana keselamatannya yang melibatkan Bunda Maria, ibunya. Bunda Maria telah dikuduskan Allah karena tugasnya menjadi ibu bagi putranya Yesus Kristus. Perannya sebagai Bunda Allah itulah yang menjadikan Bunda Maria seorang yang istimewa dalam sejarah umat manusia. Hal ini tersirat dalam perkataan Bunda Maria sendiri dalam kidung Magnificat, segala keturunan akan menyebutku berbahagia. Dan betapa nubuat ini tergenapi, salah satunya dalam perayaan pada hari ini. Seluruh gereja Katolik merayakan peran Santa Perawan Maria sebagai Bunda Allah. Mari kita mengikuti teladan Bunda Maria untuk menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam pimpinan tangan Tuhan dan menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya. Sebab di dalam perkara hidup kita ada rencana Allah yang indah yang dapat mengarahkan kita kepada keselamatan kekal. Kita juga belajar dari Bunda Maria untuk selalu hadir aktif di dalam keluarga dan komunitas masing-masing dan memiliki hati Maria sebagai hamba untuk patuh kepada kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita diteguhkan dalam Kolose 3 ayat 17. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, rahmat apa yang kita mohon untuk perjalanan hidup kita ke depan? Kita bisa memohon rahmat kedamaian menjadi salah satu permohonan kita. Damai untuk diri sendiri, keluarga, komunitas kita, pelayanan kita, bahkan damai untuk bangsa Indonesia dan damai untuk dunia kita. Damai yang bukan sekedar slogan, namun damai yang membebaskan dan menghidupkan. Dan sebagaimana para gembala mencari sang sumber damai, masing-masing dari kita juga dipanggil untuk terlibat dalam mengusahakan perdamaian. Sebagai umat yang menghidupi iman kasih kepada sesama. Mari kita mengawali tahun 2023 bersama Tuhan dan mengakhirinya bersama Tuhan pula. Lebih baik menghadapi badai bersama Tuhan daripada meninggalkan Tuhan karena badai. Bunda Maria akan mendoakan kita sekarang sampai saat ajal menjemput kita semua. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demikian permenungan yang boleh saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali pada edisi berikutnya di BC Katolik Channel. Berkah dalam.